Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan tugas agenda 1 pada topik Learning Journal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bukhari. Nama lengkap saya Muhammad Bukhari Ibrahim, unit kerja Prodi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Syekh Kuala, Banda Aceh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Learning Journal pada kegiatan latihan dasar CPNS tahun 2024 yang diampu oleh Bapak Peri Mei Hapnizal SH MH. Ada 3 hal yang akan kita bahas pada topik kali ini. Yang pertama mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua terkait dengan analisis isu kontemporer. Kemudian yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Ketiga hal ini akan kita bahas, kemudian kita kaitkan pada kehidupan sehari-hari atau bagaimana nanti gambarannya secara implementasi. Yang pertama, terkait dengan wawasan kebangsaan, dapat diartikan sebagai konsepsi atau cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Prof. Mulyadi, beliau adalah Gubernur Lemhanas RI. Wawasan kebangsaan adalah salah satu cara pandang perspektif bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat konsensus dasar dalam nilai-nilai ini, Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang hanya Indonesia yang memiliki. Dalam konsensus ini dibahas pula perihal 4 poin terkait dengan bendera, bahasa, lambang, dan juga lagu. Terkait pada bendera, tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009. Bahasa tertuang pada pasal 25 ayat 1 pada undang-undang yang sama. Lambang tertuang pada pasal 46. Kemudian lagu Indonesia Raya tertuang pada pasal 58. Pada bendera disebutkan bahwa bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut sebagai bendera negara atau Sang Merah Putih. Kemudian bahasa Indonesia secara resmi dinyatakan sebagai bahasa yang bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kemudian sebagai bahasa persatuan dan dikembangkan sesuai dinamika peradaban bangsa kita. Pada lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, Garuda Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Kemudian pada lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Mengenai bela negara adalah bentuk sikap, tekad, dan perilaku serta tindakan warga negara. Ada 5 poin di sini terkait dengan cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Mengapa hal ini penting untuk kita ketahui? Bahwa sebelum kita mencintai negara kita, ada baiknya kita mengetahui lebih dulu bagaimana sejarah terbentuknya. Dengan mengetahui lebih dalam, maka diharapkan kita akan timbul giroh atau semangat kebangsaan agar kita senantiasa mempertahankan keutuhan bangsa dan negara. Kemudian semangat dan diharapkan untuk kita semua dapat mengisi kemerdekaan sesuai dengan profesi yang kita emban saat ini. Boleh sebagai pelajar, boleh sebagai pendidik, dan sebagainya. Yang kedua, tentang analisis isu kontemporer, Undang-Undang ASN, setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya. Hal yang harus dijaga terkait dengan melaksanakan, memberikan, dan juga mempererat. 3 hal penting ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada publik.
Modal penting bagi ASN ada beberapa hal terkait dengan intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika, dan moral, kesehatan fisik dan jasmani. Pada modal intelektual, contohnya adalah ketika saya sebagai pendidik, maka saya harus membekali diri saya secara intelektualitas, baik dari segi pendidikan, baik dari segi pengetahuan, kemudian dari sisi emosional sebagai pendidik atau sebagai dosen, maka saya harus memastikan bahwa saya punya kecerdasan emosional. Jadi selain punya kecerdasan secara intelektual, kita juga harus punya kecerdasan emosional, sehingga kita bisa memastikan bahwa ketika kita melayani publik, ketika kita melayani mahasiswa, kita bisa membawa mereka dengan sebagaimana mestinya atau dengan sebaik mungkin. Kemudian kita beralih pada topik isu. Sebagai ASN, kita wajib mendalami isu secara komprehensif, kemudian juga melibatkan analisis mendalam, dan diharapkan juga harus menjaga netralitas pada isu-isu tertentu yang dinilai sensitif. Kenapa hal ini penting? Bahwa dalam beberapa isu ternyata isu hanyalah sekedar isu, artinya omong kosong belaka, tidak berdasar, tidak ada fakta apapun. Jadi isu terkadang berbentuk fitnah dan sebagainya. Sebagai ASN kita juga harus netral terkait dengan isu-isu tertentu. Kemudian pada konteks kesiapsiagaan bela negara, ada beberapa poin terkait dengan cinta tanah air, sadar berbangsa, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Hal ini akan kita implementasikan dan saya coba uraikan contohnya. Terkait dengan implementasi kesiapsiagaan bela negara, terkait dengan konteks individual, kemudian terkait dengan profesi sekarang yang saya emban yakni sebagai pendidik atau dosen, kemudian terkait dengan hubungan sosial. Pada 3 hal tadi, pada konteks cinta tanah air, saya akan memastikan bahwa saya akan menggunakan produk yang memang asli Indonesia atau made in Indonesia. Kemudian saya juga bisa memastikan bahwa saya akan membeli barang-barang yang kita produksi sendiri, baik dari pengrajin lokal kita atau dari para penjual pakaian kita. Kemudian kita juga tidak malu untuk memakai batik dalam kegiatan-kegiatan formal maupun non formal. Baik pada konteks mengembangkan nilai-nilai Pancasila, saya berupaya untuk bermanfaat bagi orang lain secara sosial. Saya rutin mendonorkan darah setiap 2 bulan sekali atau ketika sudah diingatkan oleh petugas Palang Merah Indonesia. Hal ini terkait dengan sila kedua, yakni tentang kemanusiaan. Kemudian pada konteks mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, saya bersedia untuk berkontribusi secara nyata mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menjadi presenter pada konferensi ilmiah. Bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan itu agar bisa diserap secara publik oleh orang banyak. Kemudian saya bersedia pula secara ekstra memberikan bimbingan, memberikan pengarahan kepada mahasiswa yang saya bimbing untuk menyelesaikan tugas akhir dan sebagainya. Baik, sekian learning journal dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.